Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang kami hormati sahabat Sahril Quran, dan tak lupa para pemirsa yang berbahagia. Di tengah upaya mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045, kita justru dibuat miris dengan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak, di mana kasus-kasus perundungan di kalangan remaja terus meningkat dari tahun ke tahun. Hadirin percaya, pada tahun 2022 telah mencapai 226 kasus perundungan. Pada tahun 2023 melambung tinggi sampai 3.800 kasus perundungan. Bahkan pada triwulan 2024 saja hadirin sudah mencapai 141 kasus perundungan yang menimpa negeri tercinta kita ini. Maka jaringan pemantau pendidikan Indonesia menyebutkan bahwa bangsa kita sedang mengalami darurat perundungan. Hadirin, jika perundungan ini terus dibiarkan, maka remaja Indonesia akan terperangkap dalam kubangan premanisme yang semakin memanas. Kuat akan berkuasa, yang lemah akan tertindas. Kita patut cemas jika mereka tumbuh semakin puas dan beringas. Kalaulah demikian, hendak dibawa kemana bangsa bertuah ini hadirin? Oleh karena itu, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, dengan landasan penggalan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11.
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Wabah Az-Zuhairi di dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid ke-26 halaman 253 mengatakan bahwa ayat tersebut setidaknya mengandung 3 larangan dalam bermuamalah sesama manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencaci, menghina dan mengolok-olok orang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela, baik dari segi perkataan maupun dengan isyarat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memanggil orang lain dengan yang dibenci. Maka senada maksud hadirin dengan Syekh Muhammad Ibnu Ashur di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-24 halaman 246 mengatakan bahwa ayat tersebut turun sebagai bentuk teguran atas ejekan, hinaan dan perundungan yang dilakukan oleh Bani Tamim kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki strata sosial yang lebih rendah. Dengan demikian, melalui ayat ini pula Allah SWT melarang dengan tegas untuk tidak melakukan bullying, perundungan, dan merendahkan harkat martabat orang lain dengan cara dan bentuk apapun. Sahabat Sahil Quran yang berbahagia, para dewan juri yang wajahnya berseri-seri, yang insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, secara umum upaya untuk mengeliminasi kasus perundungan di kalangan remaja sudah banyak diupayakan, mulai dari pembenahan kurikulum pendidikan, peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan undang-undang, bahkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun hadirin, kita tidak menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus perundungan di kalangan remaja terus melambung tinggi. Makian dan cacian terus terjadi. Bullying masih malah kita temui. Kekerasan di mana-mana semakin menjadi-jadi. Banyak yang sudah frustasi hingga berujung pada bunuh diri. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Hadirin, lantas timbul pertanyaan,
Bagaimana cara kita mengeliminasi kasus perundungan? Para pemirsa ada yang tahu? Maka Al-Quran memberikan solusi melalui surah At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan kedua orang tua kita dari siksa api neraka dengan meninggalkan hal-hal kemaksiatan, mengerjakan hal-hal kebaikan, kemudian mengajak keluarga kita melakukan hal tersebut dengan penuh nasihat. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kedua orang tua kita untuk tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmaninya saja, namun juga berkewajiban untuk menjalankan fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi efeksi, fungsi religi, dan fungsi proteksi. Jika hal ini sudah diimplementasikan oleh seluruh orang tua yang ada di Indonesia, maka kami yakin insya Allah kasus-kasus perundungan di kalangan remaja dapat kita eliminasi. Sepakat Bapak Ibu, sepakat para pemirsa. Akhirnya sebuah senandung mengingatkan kepada kami, di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Sahabat Sahril Quran yang berbahagia, para dewan juri yang wajahnya berseri-seri, dan tak lupa kepada pemirsa yang dirahmati Sang Ilahi. Dari sarahan yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita untuk membuli dan merundung dan juga merendahkan harkat martabat orang lain dengan cara dan bentuk apapun. Kemudian untuk mengeliminasi kasus perundungan di kalangan remaja dibutuhkan peran yang amat serius, mulai dari orang tua, pemerintah, dan kita semua. Mari kita bergandengan tangan, bekerja sama, berkolaborasi, dan berkongsi melawan kasus-kasus perundungan di kalangan remaja agar terwujudnya generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap, jos. Sekian dari sarahan yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. undur manggola, wala tandur manggola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Li'annal insanu mahalul khata' wan nisyan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.